Naiknya tingkat kesadaran atas kesehatan di Indonesia rupanya tak berbanding lurus dengan BUMN farmasinya. Indofarma saudara, yang 80% sahamnya dimiliki negara lewat holding justru didera rentetan masalah. Mulai merugi ratusan miliar, penjualan anjlok, belum bayar gaji karyawan, transaksi fiktif, kesulitan bayar utang sampai terjerat pinjaman online alias pinjol mencatut nama karyawan. Kita lihat data selanjutnya. Temuan pinjol dari Indofarma pertama diungkap oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Direktur Utama Indofarma, Yelin Indiani, membenarkan bahwa jadi pinjaman online, kerugian yang ditimbulkan mencapai 1,6 miliar. Yang dilakukan lewat anak usaha bernama Indofarma Global Medica. Berdasarkan informasi Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 29 Februari 2024, lewat investigasinya yang dilakukan menemukan ada 18 kasus, 10 diantaranya terindikasi fraud atau kecurangan pada PT Indofarma. Semua itu terangkum pada kinerja keuangan Indofarma dari tahun 2021. Indofarma sudah merugi dan di akhir 2023 kerugiannya tembus 600 miliar. Rugi melonjak 41%, sedangkan pendapatannya anjlok sampai ke 54% di angka 524 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan PT Indofarma Tbk dan anak usahanya PT Indofarma Global Medica melakukan aktivitas terindikasi fraud, salah satunya pinjaman online. Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 yang dirilis BPK, Indofarma melakukan pinjaman online untuk kepentingan di luar perusahaan. Selain itu, Indofarma diketahui menggadaikan deposito kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. Tak hanya itu, BPK juga menemukan transaksi jual beli fiktif pada unit bisnis facilitating consumer goods Indofarma, serta menempatkan dana deposito atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Indofarma juga menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan window dressing laporan keuangan, dan membayar asuransi purna jabatan yang melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar 278 miliar dan potensi kerugian sebesar 18,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fiktif FMCG. Kerugian diprediksi semakin besar usai ditemukan pengadaan alat kesehatan tanpa ada studi kelayakan. Kerugian akibat pengadaan ini terindikasi sebesar 16,35 miliar dengan potensi kerugian mencapai 146,57 miliar. Dan kemudian sekarang kenapa pinjam ke pinjol? Sudah pinjol, kenapa bukan perusahaan? Tapi kenapa harus pakai nama karyawan? Padahal perusahaan pun bisa. Karena maksimum 2%, itu masih dibolehkan oleh OJK. Fraud dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi UU Tipikor 31 dan 99 Junto Putusan Konstitusi Nomor 25 PUU 17 2016. Pasal 3, setiap orang yang dengan sengaja memperkaya diri atau sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melawan hukum dengan cara merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 12 huruf G, negeri atau negara yang dengan sengaja melawan hukum memaksa seseorang dengan sesuatu membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau melakukan kerjaan dengan gratis atau dengan sesuatu untuk kepentingan orang sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Bentuk fraud yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain pemalsuan, manipulasi, pencurian, penggelapan, dan penyuapan. Yoshide Suga. Suga yang baru 1 tahun menggantikan Shinzo Abe mengundurkan diri karena kritikan terhadap kepemimpinannya yang dianggap gagal menangani COVID-19. 2. Shinzo Abe mengundurkan diri dari jabatannya karena masalah kesehatan dan meminta maaf kepada warga Jepang karena tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya. 3. Yasuo Fukada. Fukada menjadi PM Jepang pada 2007. Ia mengundurkan diri karena Partai Demokrat Liberal kehilangan kendali di majelis parlemen, dan perekonomian Jepang juga melemah. 4. Yukio Hatoyama.
Ia dilantik pada 16 September 2009 dan mengundurkan diri karena menganggap dirinya gagal. Jepang sering dikenal sebagai negara dengan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Jepang merupakan salah satu dari beberapa negara di Asia tanpa institusi anti korupsi. Dan bahkan Jepang terkenal dengan budaya malu atau hajime yang berpengaruh secara signifikan terhadap perlawanan pemberantas korupsi. Hukuman sosial untuk koruptor di Jepang merupakan hukuman yang final. Budaya malu di Jepang dapat mencegah korupsi dengan cara yaitu yang pertama meningkatkan rasa tanggung jawab. Budaya malu mendorong individu untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lalu yang kedua, menjaga citra diri dan reputasi. Orang Jepang sangat peduli dengan citra diri dan reputasi mereka di masyarakat. Melakukan korupsi dapat merusak reputasi mereka dan membawa rasa malu bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitas mereka. Lalu yang ketiga, takut akan hukuman sosial. Budaya malu membuat orang takut akan sanksi sosial seperti dikucilkan dari komunitas jika mereka melakukan korupsi. Berdasarkan cuplikan foto dan video tadi, kita ketahui bahwa di Indonesia, koruptor masih belum memiliki rasa malu, bahkan bangga dengan statusnya tersebut. Sedangkan di Jepang, jika ketahuan korupsi, maka pimpinan perusahaan tersebut mundur akibat malu. Berdasarkan jurnal Ilmiah Warna Pendidikan, pada Maret 2023 dengan judul Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia dan Jepang dalam membangun nilai-nilai anti korupsi menyatakan kebanyakan orang Jepang melakukan kerja keras, disiplin, dan berintegritas yang tinggi, dan yang paling penting adalah besarnya rasa malu. Karena masyarakat Jepang menanamkan budaya malu sejak dini, maka dapat dikatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi di negara tersebut menggunakan upaya penegakan hukum dan pencegahan yang efektif. Pemimpin perusahaan di Jepang akan dengan sukarela mundur dari jabatannya bila perusahaan yang dipimpinnya terlibat skandal korupsi atau fraud, seperti kasus manipulasi data Daihatsu yang terbongkar pada April 2023 baru-baru ini, dan menjadi skandal besar yang mengguncang industri otomotif Indonesia yang ujungnya dua petinggi Daihatsu yaitu Soichiro Okudaira dan Sunao Matsubayashi mengundurkan diri pada Februari 2024 imbas dari skandal manipulasi uji tabrak. Pengunduran diri ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan upaya Toyota untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Daihatsu. Maka dari itu, kasus Indofarma harus ada penyelidikan lebih dalam lagi terkait pihak-pihak yang terlibat fraud dalam tata kelola perusahaan, menegakkan nilai etika dan moral, termasuk budaya malu dari setiap sendi usaha, serta memberikan hukuman yang setimpal atas fraud yang dilakukan oleh Indofarma. Thanks for watching this video. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan konten bermanfaat selanjutnya. Salam bela negara.